Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Amrullah, NPM 091 058 041 90 90, Prodi Ilmu Administrasi Publik, kelas B semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi publik. Adapun mata kuliah yaitu Perbandingan Administrasi Negara oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal SOS MSI. Pengertian administrasi publik. Yang pertama, administrasi sebagai proses, kegiatan, tata usaha, pemerintah, dan administrasi publik. Administrasi segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Yang ketiga, sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosiologi. Pendekatan administrasi publik. Menurut Morse Spire, ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan matematik. Kedua, pendekatan sumber daya manusia. Ketiga, pendekatan sumber daya umum. Sedangkan menurut Thomas J. Davie, ada 4 pendekatan administrasi publik. Yang pertama, pendekatan manajerial. Yang kedua, pendekatan psikologis. Ketiga, pendekatan politis. Dan yang keempat, pendekatan sosiologis. 7 kekhususan administrasi publik menurut Chaidan. Yang pertama, kehadirannya tidak bisa dihindari. Kedua, mengharapkan kepatuhan. Ketiga, mempunyai prioritas. Keempat, mempunyai kekecualian. Kelima, manajemen puncaknya adalah politik. Keenam, penampilannya sulit diukur. Dan yang terakhir, lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Identifikasi administrasi publik. Chaidan menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi pemerintah, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan yang terakhir identifikasi aspek publik. Unsur umum identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik administrasi. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut. Yang pertama, administrasi pemerintah, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. Peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sebagai stabilisator masyarakat,
Yang kedua, sebagai kunci masyarakat modern. Ketiga, peranan dalam pembangunan nasional. Yang terakhir, peranan dalam perubahan sosial. Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu silam. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa yang pertama, krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesempatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Kedua, sebagai pengetahuan, dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.